Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini dengan Ibu kita akan belajar tentang dimensi 3, bab pertama di semester ganjil kelas 11. Nah, kita akan pahami dulu nih konsep tentang dimensi 3 ya. Nah, apa sih pengertian dari dimensi 3? Dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga biasa sering disebut dengan bangun ruang. Nah, pada bab bahasan kali ini kita akan fokuskan pembelajaran dimensi 3 dengan bangun ruang, yaitu pada ruang kubus dan balok. Nah, sekarang kita bahas tentang kubus nih. Terdapat dua jenis diagonal pada sebuah kubus, yaitu diagonal bidang yang biasa kita rumuskan dengan A akar 2, A itu adalah sisi, dan diagonal ruang dengan rumus A akar 3. Nah, sekarang kita pahami dulu, yang mana sih yang disebut diagonal bidang? Nah, lihat garis EB atau BE, itu disebut dengan diagonal bidang ya, atau dari E ke F, E ke G. Nah, ini juga disebut dengan diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. Misalnya, sebuah kubus diketahui sisinya adalah 6. Nah, berapa besaran diagonal bidang pada garis EB? Nah, maka kalian tinggal masukkan saja menjadi 6 akar 2. Itu adalah rumusnya. Ya. Ini disebut dengan diagonal bidang. Nah, sekarang diagonal ruang. Lihat, perhatikan, diagonal ruang itu titik H ke B. Itu disebut dengan diagonal ruang. Nah, kemudian ada lagi nggak? Nah, dari A ke titik G. Nah, ini juga disebut dengan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Misalnya sebuah kubus sisinya adalah 6, maka berapa besar diagonal ruang panjang HB? Maka 6 akar 3. Paham ya? Yuk, selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang. Kalian perlu pahami di dalam sebuah kubus ataupun balok, ya, kalian paham dulu nih, yang mana sih yang disebut dengan sebuah titik. Nah, titik itu tidak terdefinisi seperti ini. Kalian sudah tahu pasti yang namanya titik ya. Nah, kemudian yang kedua adalah garis. Nah, kalau garis itu menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya. Di sini ada titik R, kemudian terhubung dengan titik S. Nah, maka ini disebut dengan garis. Nah, yang ketiga adalah bidang. Kalau bidang itu berarti menghubungkan atau menggabungkan lebih dari 2 titik. Nah, itu disebut dengan bidang. Bisa 3 titik, bisa 4 titik, bisa 5 titik, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat 3 titik nih, titik K, L, dan M. Kalau kita hubungkan, ini akan membentuk bidang KLM. Kita garis, kita tarik K ke L ke M ke K. Nah, ini akan membentuk yang namanya disebut bidang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dua buah garis. Nah, kalau kita lihat ada garis, ya, di dalam kubus itu terdapat garis, biasanya akan ada 4 kemungkinan yang terjadi pada garis-garis tersebut, yaitu yang pertama, garis itu bisa berhimpit, bisa berpotongan, dan bisa sejajar. Nah, untuk berhimpit dan berpotongan dan sejajar, ini biasanya kondisinya terdapat dalam satu bidang. Jadi dia masih dalam satu bidang nih, maka dia bisa kemungkinan berhimpit, berpotongan, atau sejajar. Nah, tapi apabila dia keluar garis atau tidak dalam satu bidang, maka biasanya akan bersilangan. Seperti ini bentuknya. Ya. Di sini berhimpit, lihat, perhatikan berhimpit. Berhimpit berarti dia akan membentuk, titik merah atau pink dengan biru, ini saling berhimpit. Nah, kalau sejajar, kalian perhatikan tanda panahnya dia sama ya, sama-sama ke atas nih, yang biru ke atas, yang pink juga ke atas. Nah, ini disebut dengan sejajar. Nah, apabila berpotongan,
dia saling ketemu di titik P di sini. Nah, ini disebut dengan berpotongan. Nah, kalau bersilangan, ini hampir sama nih dengan sejajar, cuma bedanya di tanda panah ya. Tanda panahnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat kejadian-kejadian yang ada di dalam kubus itu sendiri ya. Nah, lihat di sini kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nah, yang pertama, perhatikan ada titik AB ya, titik AB kemudian terhadap garis BC. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Gini ya. Nah, gitu. Ini disebut apa nih? Ya, maka titik AB dan BC ini saling berpotongan. Berpotongan di titik B, ya. Yang kedua, nah, perhatikan, di sini ada garis AB dan CD. Nah, berarti seperti ini. Nah, berarti garis AB dan CD ini saling sejajar, ya. Selanjutnya, nah ini masih kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nah, kalian lihat di sini garis AP. Nah, di sini ada titik di tengah nih ya. Nah, garis AP terhadap PB. Nah, apa nih? Berhimpit ya. Oke, betul. Garis AP berhimpit pada garis PB. Jadi dihimpit nih P-nya ya, dihimpit atau orang bilang kita kenal dengan dijepit gitu ya. Nah, sekarang lihat nih. Oke, ada garis BG ya, garis BG terhadap FH. Maka ini ya saling bersilangan ya. Tadi Ibu bilang bahwa kalau bersilangan dia tidak dalam satu bidang ya. Ini bidangnya beda nih. Yang BG itu bidang BCFG ya, sedangkan yang FH ini bidangnya EFGH. Jadi dia tidak dalam satu bidang ya. Kalau bidang kan ini nih ya. Tadi sudah belajar tentang bidang. Nah, itu adalah kedudukan garis terhadap garis lainnya. Sekarang kedudukan garis pada bidang Jadi, lihat perhatikan di sini yang pertama adalah ada garis FH ya. Ini gimana nih kedudukannya terhadap AB CD ya. Nah, ini tidak dalam satu bidang ya. Nah, berarti ini bersilangan ya. Nah, sekarang garis BD. Nah, garis BD ini ada garis BD terhadap bidang. Bidangnya apa di sini? AB CD. Nah, ini kalau dalam satu bidang berarti dia apa nih? Berhimpit ya. Jadi garis BD ini dihimpit nih antara ABD dan BCD ya. Dia ada di tengah-tengah, dijepit namanya ya. Jadi himpit. Nah, selanjutnya ada garis apa nih ya? B dan H ya. B dan H ini terhadap garis ABCD. Ini adalah berpotongan betul ya, karena garisnya ini tidak berbeda dengan bidangnya. Maka ini garis HB itu berpotongan dengan bidang ABCD. Oke, selanjutnya kedudukan bidang pada bidang lainnya. Nah, sekarang lihat. Di sini ada bidangnya beda nih ya. Yang pertama bidang BCFG. Kemudian di sini ADEH. Ini ada dua bidang yang berbeda, maka ini sejajar betul ya. Sama-sama sejajar. Bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini ada bidang ABD dengan bidang BCD. Nah, ini saling berhimpit, betul ya, saling berhimpit karena dia ya. Nah, terus yang terakhir ini lihat perhatikan. Nah, ini bidang ABCD itu terhadap bidang BCEH. Nah, ini bidang tidak dalam satu bidang. Apa tadi sudah Ibu bilang bahwa jika dia berbeda bidang maka dia saling oh tidak, ini nempel ya, BC FGJ ya. Ini saling berpotongan, betul ya. Ini masih dalam satu bidang karena bidang BC ini menyatu dengan BC EH ya, maka ini namanya berpotongan ya, berpotongan di BC. Seperti itu ya. Oke,
Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian dari titik, bidang, dan garis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komen. Kalian bisa cantumkan di komen kalau ada yang masih kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum.